Selamat siang Sobat Cyber, ketemu kembali dengan channelnya Kampung Cyber di acara ngobrol bareng Kampung Cyber. Dan alhamdulillah puji Tuhan bahwa siang hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa dari Credit Union Sawiran Jawa Timur. Dan yang hadir di sini alhamdulillah dari pengurus, pengawas dan juga manajer kerso kita repoti untuk kita ngobrol tentang mungkin aktivitas, gerakan dan lain sebagainya lah. Nanti di CU Sawiran banyak hal yang akan kita kulik dan lain sebagainya. Dan mungkin di sini untuk yang pertama di sebelah kanan saya, kayak cerdas cermat Bu ya, sebelah kanan saya begitu. Ini Bapak Daniel Sugama Stefanus, gelarnya panjang. Jadi mungkin biar nanti beliau memperkenalkan sendiri. Beliau ketua pengawas CU Sawiran dan saat ini aktif di Universitas Macung Malang Pak Dan ya. Itu terus yang sebelah kiri saya ini manajer kebanggaan CU Sawiran Mas Agustinus Heru Prabowo, juga biar memperkenalkan diri nanti. Yang paling ujung paling cantik sendiri itu karena satu-satunya perempuan di sini. Kalau saya cantik karena memang rambutnya aja yang panjang gitu. Ibu Christine Yuliarti, juga biar gelarnya juga panjang sebenarnya. Beliau sebagai ketua pengurus CU Sawiran untuk masa bakti ini dan aktivitasnya foundernya Omah Hijau. Jadi juga biar cerita sedikit Omah Hijau itu apa omahnya yang hijau atau gimana itu. Seperti itu. Dan ini berada di Bandulan Bu ya, di Bandulan di Omah Hijaunya beliau. Sudah berkah luar biasa, kami diizinkan untuk merepotkan di sini. Sobat Cyber, kenapa kok Kampung Cyber juga memberanikan diri untuk bisa sowan ke beliau bertiga itu karena kebetulan CU Sawiran ulang tahun yang ke-32. Sudah sedikit dewasa sebenarnya, tapi nanti coba kita lihat benar-benar dewasa atau belum sih kan gitu. Biar nanti anggota juga memahami seperti apa CU Sawiran, gerakannya dan lain sebagainya. Lah, mungkin sesuai ini Bu, ke Bu Christine dulu Pak Dan ya, Mas Heru. Ketua pengurus harus didahulukan gitu nanti ya? Dosa nanti kalau nggak didahulukan gitu ya. Kualat gitu. Jadi sesuai salah satu yang pernah saya baca, mungkin visi dan misi CU Sawiran itu tidak jauh dari pemberdayaan dan pendidikan. Betul. Nah, bagaimana sih prosesnya selama ini? Apakah kalau kemarin kami sempat, sebenarnya awalnya begini, kami sempat ke salah satu anggota di Blitar yaitu Mas Agus yang beliau punya usaha hoki konveksi. Beberapa kali ketika saya tanya modalnya dari mana, CU Sawiran. Nah, akhirnya kan tergerak kami, jadi CU Sawiran itu apa sih kan gitu. Terus akhirnya kemarin dapat bisa komunikasi dengan Bu Christine, terus Pak Heru dan Pak Dan untuk kerso kita sowani alhamdulillah, sehingga mudah-mudahan nanti bisa sinkron dengan yang disampaikan oleh Mas Agus. Jadi itu Bu, sebenarnya konsep pemberdayaan dan konsep pendidikan itu apakah memang sudah melekat di CU Sawiran dan bagaimana sih sebenarnya prosesnya selama ini? Monggo Bu. Oke, tapi perkenalkan diri dulu. Oh gitu ya? Baiklah. Ya, baik. Selamat siang Sobat Cyber. Nama saya Christine Yuliarti dan saya tinggal di daerah Bandulan, Malang. Jadi ini lokasi yang dipakai ini rumah saya ya Pak ya. Gitu ya. Ya, baik. Aktivitas sehari-hari saya selain di CU Sawiran, saya banyak berkecimpung di lingkungan hidup gitu ya. Jadi kalau tadi Pak Eka menyebutkan Omah Hijau, memang ini adalah nama dari kegiatan yang saya lakukan baik sendiri maupun bersama teman-teman yang erat kaitannya dengan lingkungan hidup gitu kalau perkenalan singkatnya. Gitu ya Pak Eka ya? Ya. Oke. Baik, kalau terkait dengan pendidikan, ya pendidikan itu kan memang salah satu pilar dari Credit Union. Jadi jelas nggak mungkin kita lepaskan ya. Nah, bahwa kemudian ini mulai ditinggalkan, mulai diabaikan, nah ini saatnya yang saya melihatnya saat yang tepat, yang krusial di mana kita harus menghidupkan kembali nilai pendidikan. Tapi kan pendidikan nggak berarti duduk manis di kelas gitu kan belajar, tapi dari
banyak interaksi manajemen bersama anggota, pengurus pengawas bersama anggota. Nah, ini adalah proses pendidikan kita bersama untuk sama-sama menghayati apa sih kredit union, semangatnya apa? Apakah memang hanya sekedar lembaga keuangan atau ada nilai lain yang diperjuangkan dan dihidupkan bersama. Nah, itu salah satunya adalah pemberdayaan. Pemberdayaannya di situ. Ya, gitu. Berarti memang tidak sekedar ini lembaga yang bisnis oriented ya istilahnya. Kan tetapi ada sisi-sisi lain yang itu memang nanti menujunya kan kesejahteraan anggota kan begitu. Jadi bukan nasabah. Kalau nasabah kan utang duit nyaur kan itu ya, tidak ada hal yang harus diperhatikan. Itu tadi hal yang mungkin sudah sedikit banyak menjadi satu visi misi di dalam aktivitasnya CU Sawiran Pak Heru. Nah, ini kembali sekarang ke manajer. Sudah dari pengurus ke manajer. Urutannya jelas. Ya, pengawas kari dewe. Bagian awas itu. Mas Heru, jadi tadi dari pengurus, dari Bu Christine menyampaikan bahwa memang pemberdayaan dan pendidikan ini menjadi pilarnya dari kredit union. Nah, bagaimana selama ini teman-teman dari manajemen terutama untuk bisa mengimplementasikan visi misi ini sehingga anggota benar-benar bisa merasakan, anggota benar-benar ya benar bahwa saya bergabung dengan CU Sawiran itu tidak sekedar aku disili duit, tidak sekedar saya nabung di situ, akan tapi ada sisi positif. Ini bagaimana selama ini teman-teman di manajemen dalam upaya untuk menggerakkan kegiatan ini, Mas Heru? Terima kasih Pak Ika. Kenalan dulu jangan. Iya, jangan sampai lupa. Perkenalkan, nama saya Agustinus Heru Prabowo. Saya di sini sebagai manajer CU Sawiran. Kebetulan per Juni kemarin baru 1 tahun ya Bu ya. Baru 1 tahun. Berarti masih ada agak panjang ya ini Mas. Lebih panjang Mas. Itu. Bagaimana teman-teman dalam implementasinya seperti itu, bagaimana menggabungkan apa sih dodolan tapi ternyata juga bisa melakukan pendidikan dan pemberdayaan itu ya. Sebenarnya kalau kita jelaskan kita sebutkan kita pendidikan dan pemberdayaan ya memang, dan juga bisnis itu memang sempat terjadi kebingungan juga di teman-teman manajemen. Ya apa sih maksudnya iki ngono? Ya apa maksudnya pengurus iki ngono? Ya apa yang maksudnya teman-teman kita semua ini perencanaannya seperti apa sih? Gimana sih pendidikan kok bisnis pendidikan sempat seperti itu. Tapi kita berusaha pelan-pelan mengajak teman-teman bahwa dengan menunjukkan bahwa sebenarnya yang dilakukan teman-teman saat ini atau sebelumnya itu juga bagian dari pendidikan, ketika survei atau ketika mengajak anggota tidak hanya melulu bicara tentang produk seperti itu, bicara tentang produk, bicara tentang uang, bicara tentang bunga, tapi di situ bagaimana masuk dulu lewat misalnya pendidikan anak-anaknya, bagaimana mengelola keuangan keluarga. Nah itu sebenarnya juga kalau mau dipisahkan juga sebenarnya itu memang tanpa disadari teman-teman itu sudah dilakukan sebenarnya dari dulu. Hanya sekarang ketika kita didengungkan lagi menjadi visi misi, itu sempat menjadi seakan-akan ini jadi lembaga hal kita baru kan itu, hal baru yang seakan-akan iki mau dibelokkan, Sawiran dibelokkan. Nah, ternyata kan setelah kita ajak teman-teman untuk berdiskusi itu berdiskusi informal lebih sering dengan pengurus dengan pengawas juga ya itu bahwa yang sebenarnya yang dilakukan teman-teman sehari-hari kan sudah itu kan gitu mewujudkan itu ketika ke pasar berbicara dengan anggota, nggak hanya melulu nanti Bu angsurane seperti itu kan, nggak hanya seperti itu gitu loh. Tapi bagaimana piye Bu dodolane, ada yang bisa dibantu nggak, atau mungkin gimana anaknya pendidikannya, sudah ada biaya pendidikan apa belum, kita ada produk ini dan lain sebagainya. Itu juga sebenarnya nafas pendidikan juga sih yang dilakukan teman-teman, hanya tanpa disadari bahwa itu sebenarnya wujud pendidikan. Iya. Itu Pak Eka. Jadi sebenarnya bahwa karena salah satu pilar dari kredit union itu yang Sawiran adalah kredit union, bukan sekedar koperasi simpan pinjam kan begitu ya. Itu untuk pemberdayaan, untuk pendidikan itu memang sudah menjadi sebuah nafas. Setiap tarikan nafas dari entitas yang ada di situ. Akan tetapi ketika dari pengurus mungkin menjadikan lebih
lebih jelas di visi misi nih kan gitu ya. Akhirnya mungkin dari anggota, dari teman-teman manajemen, loh ternyata harus seperti ini toh, ternyata harus gini toh kan gitu ya. Padahal sebenarnya sudah sesuatu yang sudah dilakukan. Hari, gitu. Atau mungkin ini akibat dari kepengawasan gitu ya. Catatan dari pengawas atau mungkin seperti itu gitu. Kebetulan Pak Dan adalah teman lama yang ketemu kembali kan gitu Pak Dan ya. Dipertemukan oleh Sawiran berarti. Dipertemukan oleh Sawiran. Selain oleh Mbok Pesek. Proses kan Pak Dan, proses. Jadi ketika teman-teman dari anggota untuk bisa menentukan pengurus yang periode sekarang, dari pengurus akhirnya mengalir kebetulan kok yo pas ada pergantian manajer dan lain sebagainya. Terus dari sisi pengawasan sendiri Pak, dari sisi pengawasan maksudnya begini, ternyata entitas di sebuah CU itu tidak sekedar pengurus, tidak sekedar manajer di mana nanti ada manajemen kan begitu. Terus pengawas itu gaweane ngopo Pak? Apa mengawasi tok gitu, terus nyempriti pengurus sama manajemen, dan juga begini, sistem pengawasan yang dilakukan sehingga akan segera tanggap nih, katakanlah nanti ada kebijakan yang kok kebijakannya ini enak ini dan lain sebagainya. Monggo Pak Dan, kenalan dulu. Gelare dawa soal aku rapal ini. Terima kasih Mas Eka. Yang enaknya omong lebih sering kalau secara akrab itu saya manggilnya malah Gigis ya, Mas Gigis. Gigis. Ya saya Daniel Sugama Stepanus, kebetulan saya pengawas di CU Sawiran sebagai ketua. Kalau ini Mas Eka di Kampung Cyber itu di Blitar ya, kebetulan saya juga pernah 6 tahun di Blitar itu, untuk lebih banyak sebenarnya kegiatannya sama gitu ya, mendampingi teman-teman yang di UMKM yang ada di sana. Jadi sebenarnya gini, kalau saya berangkat dari ini nilainya dulu. Yang namanya CU Sawiran itu kan tetap adalah di Indonesia itu jadi koperasi kredit. Dan koperasi kredit memang ada perbedaan sedikit dengan yang namanya koperasi simpan pinjam. Kalau simpan pinjam ya wis simpan pinjam. Dan intinya kalau yang namanya koperasi itu berarti kita ngomong siapa yang kemudian jadi pemeran utamanya. Tentu saja anggota. Nah, anggota ini sebagai apa? Nah, anggota itu adalah sebagai pemilik di CU Sawiran, dan kemudian dialah yang harusnya kemudian diberdayakan, kemudian dididik, kemudian untuk kita sejahtera bersama. Nah, kemudian dari nilai itu tugas pengawas itu seperti apa gitu ya. Kemudian tugas pengawas itu sebagai sekondan atau rekanan dari pengurus. Kalau pengurus yang menentukan kebijakan-kebijakan termasuk menetapkan aturan dan sebagainya, sedangkan pengawas itu enaknya omong, apa yang sudah kamu rencanakan, apa yang sudah kamu pikirkan itu bisa enggak dijalankan. Itu yang pertama. Kemudian tentu saja ini siapa yang menjalankan, itu kan di manajemen. Nah, manajemen itu yang kemudian mengelola, mengatur semuanya. Nah, yang kemudian kami kemudian seperti seakan-akan menjadi rekanan juga. Jadi dalam tanda petik fungsi kepengawasan itu sebagai konsultan dalam tanda petik kepada rekan-rekan manajemen untuk kemudian bagaimana mewujudkan cita-cita atau visi misi atau kemudian rencana kerja yang dibuat oleh pengurus. Nah, prinsip kami adalah kemudian tentu saja kembali kepada tata kelola. Tata kelola itu bagaimana lembaga ini harus berjalan dengan benar dan baik. Baik ada dua hal, sisi bisnis dan sisi pendidikan. Itu tidak bisa dipisahkan. Jadi enaknya omong, ada profit yang harus memang kemudian yang dikembangkan oleh CU Sawiran sebagai lembaga keuangan, sebagai koperasi kredit, tapi tidak meninggalkan sisi pendidikan. Nah, pendidikan ini yang kemudian menghasilkan yang namanya benefit, menghasilkan manfaat. Nah, ini dua hal ini yang berusaha kemudian pengawas itu enaknya omong harus diseimbangkan, menyeimbangkan. Jadi kita menjadi penyeimbang aja dari apa yang dicita-citakan oleh pengurus. Pengurus di sini tentu saja mewakili anggota, mewakili pemilik. Jadi kemudian itu yang kemudian bagaimana peran-peran kerja manajerial atau peran-peran operasional itu dilakukan oleh manajemen. Nah, kita menjadi penyeimbang di situ untuk meyakinkan, jadi memberikan keyakinan bahwa
semuanya itu berjalan dengan baik, semuanya berjalan dengan benar dan mencapai dari cita-cita yang diinginkan, yaitu sejahtera bersama melalui pendidikan. Jadi seperti apa ya, kalau tukang awas-awas enggak, tapi ya kita sebenarnya jadi apa ya, lo kan ngobrol. Oh ya enggak, kalau itu kan ngawasi tok, akhirnya keuanganmu elek, laporan keuanganmu jelek, enggak. Karena kita ada, katakanlah yang perlu kita awasi bukan pada sisi operasional saja, tapi pencapaian yang tertinggi. Ya, pencapaian tertingginya itu adalah benefit, pencapaian nilai. Ngaten Mas Eka. Siap. Jadi ini ada sedikit gambaran akhirnya bahwa ternyata di dalam lembaga ini, di dalam kredit union terutama di CU Sawiran, karena di tulisan di kaos itu kan menarik kan begitu. Ya dilalah seragam itu, kayak semayanan. Ora padahal. Wong sing padha iki, sing liyane ra ono ketok. Iya. Di kaos itu kan ada tulisan pemberdayaan CU Sawiran melalui pendidikan. Sehingga sinkron ketika apa yang tadi disampaikan Bu Christine, bahwasanya visi misinya memang selain pilar-pilar utamanya memang di pendidikan dengan pemberdayaan dan lain sebagainya, dari Mas Heru tadi implementasinya di lapangan dengan teman-teman manajemen juga berjalan, walaupun sebenarnya sadar dan tidak sadar kan bukan berarti semaput ya, antara sadar dan tidak sadar itu berkegiatan tapi tidak menyadari bahwa itu adalah bagian dari ketetapan yang sudah diberikan pengurus, bahwa untuk kali ini yuk kita pendidikan kita dorong terus untuk menjadi sebuah aktivitas. Bentar Mas Eka, nun sewu, kita itu melakukan pemberdayaan dan pendidikan, mencapainya itu sama sebetulnya di kaos sampean itu berdaya bersama. Wah, iya. Jadi akhirnya cita-citanya menjadi berdaya bersama. Kaos liyane oleh ra paham nek gitu tulisannya. Jadi apa yang kita lakukan itu nanti mencapainya di Pak Eka sini, di berdaya bersama itu. Terima kasih Mas Anam sponsornya. Silih kaos. Oke, jadi memang untuk menjadi berdaya bersama kan seperti itu ya, tanpa sebuah pendidikan kira-kira gimana? Lah ini menurut Bu Christine gimana? Iya, berdaya bersama itu kan sebuah nilai atau semangat ya. Apalagi di bawahnya itu kan ada tulisan ayo bersama mengembangkan usaha. Malih neng kaosku malian iya. Kan tulisannya bukan ayo berkompetisi untuk menjadi juara, kan bukan. Nah, berdaya bersama itu kan saling melengkapi, saling berbagi. Nah, proses saling berbagi misalnya saya membangun usaha Omah Hijau, tapi saya enggak bisa nih pencatatan keuangan. Nah, kebetulan Mas Heru selaku manajer mumpuni karena memang dulu belajar itu misalnya di kuliah. Nah, Mas Heru bisa berbagi bagaimana kita melakukan pencatatan keuangan yang baik supaya usaha saya itu berkembang. Ini kan sebenarnya proses pendidikan. Jadi kita nggak perlu memikirkan pendidikan tuh harus klasikal, harus ada guru mengajar murid, tetapi berdaya bersama adalah kita sesama anggota, siapa yang memang mempunyai pengetahuan, skill lebih, yuk dibagikan. Kenapa? Sejahteranya sejahtera bersama. Kak aku sejahtera, Pak Eka di belakang gitu. Terserah mau sejahtera atau enggak gitu. Nah, biasa di belakang berarti saya. Biasa di belakang. Nah, ini sebenarnya kan adalah pendidikan. Dan kalau dari penasehat kita pernah memberikan pesan, tujuan akhir dari sebuah kredit union itu adalah pendidikan. Pendidikan ya Pak, anggotanya bisa berdaya, punya nilai solidaritas. Nah, berarti kan memang tidak bisa dipisahkan antara pendidikan dan pemberdayaan. Iya. Nah, berarti memang harus bisa seiring. Bisa seiring. Kalau tadi bahwasanya bagaimana untuk berdaya bersama itu harus juga dilalui dengan sebuah pendidikan dan pemberdayaan seperti yang disampaikan Pak Dans. Sekarang begini Mas Heru, kira-kira jumlah anggotanya Sawiran ini piro sih kan gitu kan? Terus Mas Heru buka catatan dulu. Enggak perlu, kira-kira saja Mas, kira-kira saja. 8.200. Wah, lumayan, berarti enggak hanya lumayan, banyak ya dari itu ketika itu tersebar di berapa wilayah Mas? Kita kalau memecahnya untuk dari sisi operasional ada 3 cabang di cabang Kepanjen yang terdiri dari Blitar, Welingi dan Kepanjen. Kemudian yang di Malang sendiri ada Batu, di Malang Kota ada beberapa tempat, ada 3 tempat. Kemudian di wilayah Pasuruan mulai dari Lawang sampai ke Nongko Jajar, kemudian di Tosari dan di Kabupaten Probolinggo di Ngatisari, di kaki Bromo, di lereng Bromo sana.
Berarti sudah kesana. cakupannya sudah cukup luas ya. Dengan seperti itu ini andai kata Pak Dan sekarang. Andai kata itu mampu dijangkau untuk menjadi berdaya dan memiliki tingkat pemahaman tentang fungsi, tentang manfaat. Kredit union itu kira-kira menurut panjenengan apakah mampu menggerakkan sebuah ekonomi di satu wilayah itu? Ya, saya pikir itu bukan apakah kita mampu atau tidak, tapi bahwa kemudian itu keharusan yang melekat pada CU Sawiran sebagai lembaga keuangan KUM atau plus dengan lembaga pendidikan dan pemberdayaan itu sudah wajib. Jadi hukumnya itu wajib. Ya. Jadi perkara nanti tercapai atau tidak ya kita yang kemudian kembalikan kepada masing-masing. Apakah kemudian tingkat ukurannya katakanlah sejahteranya, tentu saja kemudian sejahtera itu harus ada makmurnya juga. Jadi nggak mungkin kita ngomong sejahtera atau benefit itu tercapai kalau tidak kemudian bagaimana peningkatan pendapatan pada masing-masing pribadi, keluarganya, maupun pada tingkatan TP. Ya kalau tadi Mas Heru tidak lengkap ya menjelaskannya, tapi kemudian kita ada di 7 kota kabupaten, 7 kota kabupaten Jawa Timur dan ada 11 TP tempat pelayanan. Nah itu enaknya umum, apakah itu bisa dilakukan? Mau nggak mau harus dilakukan. Bagaimana kemudian melakukannya, mencapainya? Nah itu strateginya. Tentu saja ada strategi yang dilakukan oleh tingkatan pusat secara keseluruhan. Ada yang kemudian di tingkatan cabang, itu ada 3 tadi, dan ada yang kemudian tingkatan TP yang di 11 TP itu. 11 TP tadi. Nah tentu saja ada banyak hal yang harus diperhatikan. Jadi kemudian bagaimana dengan katakanlah budaya setempat, ukuran-ukuran yang ada di tempat itu. Ya itu yang kita kemudian enaknya omong berstrateginya menyesuaikan itu. Kearifan lokal tetap. Kearifannya tetap. Nah itu yang membedakan kemudian katakanlah kalau koperasi pada umumnya kemudian aturannya pakai aturan nasional. Padahal kita ngomong Jawa Timur beda. Katakanlah cabang Malang dengan cabang yang ada di Blitar ya beda lagi. Karakter orangnya, terus ukuran-ukurannya beda. Katakanlah kalau di Kota Malang ukurannya katakanlah yang lebih kelihatan ya barang-barang mobil, motor atau apa dan seterusnya. Terus bagaimana yang kemudian yang di Ulingi? Bagaimana apalagi kemudian yang di Tosari, Ngadisari? Nah itu kan akan berbeda. Nah itu yang kemudian harus semuanya itu harus dikelola, semuanya itu harus enaknya omong bagaimana membuat semuanya itu seiring sejalan bersama seperti yang disampaikan oleh Bu Christine, itu tidak ada yang ditinggalkan, semuanya harus bersama. Nah itu yang terkadang agak mumetnya di kepengawasan itu Mas Eka. Jadi kemudian kita harus kemudian juga menyesuaikan dengan nilai-nilai lokal di masing-masing tempat. Jadi bukan hanya katakanlah yang paling beragam itu kan di Pasuruan ya, mulai dari Lawang, terus kemudian Nongko Jajar, Tosari, Ngadisari, ya itu kan berbeda. Di sana kan pertanian dan pariwisata, itu kan ada hal-hal yang harus bagaimana perhatian khusus atau mungkin penanganan khusus lah, bukan penanganan khusus, tapi bagaimana kita kemudian membuat semuanya itu seiring berjalan bersama, saling support ya. Iya. Terus pada prinsipnya kan rekan kerja atau partner tadi Pak Dan ya. Tidak ada antara pengurus pengawas itu di sing dhuwur kan nggak ada, karena di sini akan saling melengkapi untuk tumbuh kembangnya CU Sawiran. Yang menarik ini Mas Heru, tadi Pak Dan menyampaikan ada di 7 kota dan kabupaten punya 11 TP. Manajernya kan otomatis 1 mumet. Nah, ya itu. Ini padahal Mas Heru belum bilang mumet. Belum, sing mumet pengawas sudah langsung bisa menilai manajernya mumet loh. Mumet dong, ngetepno mumet dah. Apa maneh lek moro dadi Mas Heru ya mumet meneh. Tapi tentunya atau mungkin saya juga pengen mungkin teman-teman sobat cyber juga pengen tahu sih, atau mungkin anggota CU Sawiran yang tersebar di beberapa wilayah, gimana sih caranya Mas Heru mengelola? Apakah CU Sawiran itu sekarang konvensional Mas, OTP Blitar dicowateti ngono to, laporan dadak nek mlayu ning pusat yang itu, atau memang sudah terdukung dengan
adanya sarana atau adanya apa ya alat bantu. Itu tip and trick menjadi iya, manajer ya. Kan itu. Yang pertama jelas sebenarnya saya nggak ngapa-ngapain kok, yang bekerja lebih banyak kan teman-teman yang di cabang-cabang. Ya, yang jelas kan jenengan yang membagi kan itu, jenengan yang membagi. Dan kemudian keliling-keliling. Iya. Jadi memang ada yang jelas memang ada pembagian otoritas ya, mungkin skala otoritasnya dari tingkat cabang seperti apa yang harus sampai ke pusat yang mana, dan itu memang kita bagi memang ini ya, kita memberikan kepercayaan penuh kalau memang otoritasnya di cabang ya otoritas cabang, otoritas TP ya otoritas TP. Jadi nggak semuanya harus ke pusat. Nah, tentang teknologi memang kalau seluruh Sawiran Raya dengan adanya 11 TP di 7 kabupaten itu memang kita kalau dari core bankingnya memang sudah online ya, sudah online. Jadi transaksi dimanapun anggota juga pasti, misalnya anggota Wulingi transaksi di Malang pun juga terlayani gitu ya. Kemudian juga baru-baru ini kita juga mungkin pas ulang tahun Bu ya nanti diperkenalkan. Ya, jangan disampaikan di sini. Jangan. Nanti waktu ulang tahun. Jadi kejutan di ulang tahun. Tanggal 9 ya. Sampaikan kita akan ada layanan mobile apps yang juga melayani anggota lah untuk mempermudah transaksi, untuk mempermudah informasi juga kepada anggota, kebijakan produk, kebijakan sawiran seperti apa. Jadi sebenarnya memang untuk katakanlah untuk policy, untuk kebijakan kita sering merekomendasikan ke pengurus, katakanlah di wilayah Tengger misalnya, ini kebijakan yang seperti ini nggak mungkin bisa gitu, katakanlah misalnya harus alasan tertentu gitu ya. Itu katakanlah untuk produk gitu kan, produk seperti ini untuk di wilayah Wulingi nggak mungkin jalan, tapi di wilayah kota bisa berjalan. Nah itu juga akhirnya ada exception lah untuk beberapa daerah yang memang butuh produk-produk khusus seperti itu, meskipun secara mendasarnya SOP-nya sama, cuman kita ya itu tadi yang seperti dikatakan Pak Daniel tadi, bahwa karakter daerah ini juga menjadi kekuatan kita sebenarnya, bukan menjadi kelemahan kita. Karena kalau kita bisa masuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pasti kita lebih dilihat daripada lembaga-lembaga lain seperti itu. Siap. Berarti memang keterdukungan teknologi informasi juga sudah sedikit banyak membantu bagaimana mengelola CU Sawiran yang demikian besar. Kalau saya boleh menyampaikan, ini sudah besar di 7 kabupaten kota, 11 TP Pak Dan ya itu. Nah, begini Bu Christine. Yang jelas bukan hanya di rumah sebenarnya panjenengan atau Bu Christine itu berkegiatan, karena kan tadi disampaikan ada Omah Hijau yang memiliki aktivitas ke lingkungan dan lain sebagainya. Lah, satu hal Bu, kok tertarik gabung di kredit union? Saya nggak ngomong kredit, tidak menyampaikan di Sawiran dulu, tapi secara umum dulu. Kok tertarik untuk bergabung di kredit union, atau memang apa sih kan gitu, atau memang ada sesuatu yang menarik panjenengan sehingga bergabung di kredit union itu ada hal yang bagaimana ya? Jangan sampai karena terjebak gitu loh Bu. Terjebak terus gabung kan itu Pak. Kan ajakan pacar boleh nggak?